Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nusolli wa nusallimu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Pak Abdul Aziz dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Imam Mazhab. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zaidatul Kafania sebagai moderator. Dan di kelompok 8 ada anggota yang bernama Dimas Nilo Lamanda, Lutfia Nur Holida, Muhammad Guntur, dan Rafli Putra Setia. Langsung saja untuk materi yang pertama. Silahkan. Biografi Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan pada 699 Masehi. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Marjaban Al-Farji yang mempunyai gelar Al-Azam dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari mazhab fikih. Abu Hanifah sering mengikuti ayahnya berdagang sutra. Beliau sering datang ke masjid Kufah dan karena kecerdasannya ia mampu menghafalkan Al-Quran dan ribuan hadis. Beliau juga mempunyai wawasan yang luas, kecerdasan yang luar biasa, dan hafalan yang kuat. Beliau juga seorang pedagang yang sama seperti ayahnya. Dalam perjalanan waktu, Imam Hanafi dikenal sebagai orang yang haus akan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu hadis, dan menjadi seorang ahli dalam ilmu fikih. Sementara itu, Imam Hanafi juga belajar ilmu fikih Islam kepada Hamad bin Abi Sulaiman dan merupakan salah satu pakar fikih Islam rasionalis di Kufah. Beliau juga belajar hadis kepada Sahel bin Sa'ad Al-Sa'idi di Madinah dan bin Wa'iliyah di Makkah. Karya Imam Hanafi. Abu Hanifah tidak meninggalkan satu karya apapun kecuali Al-Fiqh Al-Akbar Al-Alim Al-Muta'alim, yaitu surat yang Abu Hanifah kepada Utsman Al-Bukhari. Tidak ada satupun buku yang ditulis oleh Abu Hanifah mengenai hukum Islam. Namun para muridnya telah berjasa dalam membukukan pemikiran dan pandangannya. Di antara muridnya yang paling berjasa adalah dua orang murid agung, yakni Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari yang dikenal dengan nama Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang pertama yaitu kepastian penunjukan makna umum serupa dengan kepastian penunjukan makna khusus. Yang kedua yaitu pendapat seorang sahabat yang berbeda dengan dalil umum, berarti pengkhususan atau teknis terhadap dalil tersebut. Yang ketiga yaitu banyak orang yang meriwayatkan hadis tidak berarti menunjukkan bahwa riwayat tersebut unggul atau rajih. Yang keempat yaitu tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil. Yang kelima yaitu tidak boleh menerima hadis dengan seorang perawi atau kabar ahad yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan kondisi realitas memaksa untuk melanggarnya. Yang keenam yaitu penunjukan makna perintah kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang memalingkannya. Yang ketujuh yaitu jika perawi hukum adalah orang yang fikih atau memiliki kedalaman dalam ilmu fikih, namun perilakunya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya, maka yang dijadikannya pegangan adalah perilaku hukum, bukan riwayat yang disampaikannya. Yang kedelapan yaitu mendahulukan qiyas jali daripada khabar
daripada kabar ahad yang bertentangan dengannya. Yang ke-9 yaitu boleh mengambil hukum melalui istisna dan meninggalkan qiyas jika situasi mendesak untuk melakukannya. Yang selanjutnya yaitu Imam Malik. Biografi Imam Malik. Nama asli Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Julukan Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 17 Hijriah atau 798 Masehi. Corak pemikiran hukum Imam Malik yaitu dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Sumber hukum Imam Malik. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga sunnah, yang keempat praktik masyarakat Madinah, yang selanjutnya ijma sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, tradisi masyarakat Madinah, dan maslahah mursalah. Metode pengajaran Imam Malik. Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis, pembahasan atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada di saat itu. Setelah penyusunan Al-Muta selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya. Namun, ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fikih hipotesis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai ahlul hadis. Daerah penyebaran Imam Maliki. Yang pertama ada Kuwait, Spanyol, Arab Saudi, khususnya Mekah, wilayah Afrika, khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Baik, yang selanjutnya Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu dari 4 imam mazhab yang memiliki pengikut yang sangat banyak terutama di Indonesia. Berkembangnya mazhab Syafi'i di Indonesia tentunya tidak lepas dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ahli fikih yang sangat terkenal dalam Islam dan kemampuannya sangat luar biasa. Imam Syafi'i juga merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar sekaligus pendiri mazhab Maliki yang telah dijelaskan tadi. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Karakteristik dari mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu mengedepankan qiyas dalam menghadapi sebuah permasalahan. Yang kedua, mazhab yang dinamis. Yang ketiga, menempatkan suatu permasalahan di tengah-tengah. Karya-karya Imam Syafi'i. Di sini saya mencantumkan 3 karya terbesar dari Imam Syafi'i. Yang pertama adalah Kitab Al-Um yang merupakan kitab yang paling populer. Kitab ini berisi catatan akhir dari sebuah perjalanan Imam Syafi'i dalam perjalanannya mencari ilmu. Yang kemudian Kitab Ikhtilaf Al-Hadis yang mana kitab ini berisi membahas perbedaan-perbedaan dari hadis-hadis. Kemudian Kitab Ar-Risalah merupakan kitab pertama dari Imam Syafi'i yang membahas mengenai usul fiqh. Alasan mayoritas umat Islam Indonesia bermadzhab Syafi'i. Yang pertama, bersifat dinamis. Kenapa bersifat dinamis di sini? Karena madzhab Syafi'i dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam. Kemudian yang kedua, Syafi'i seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
mudah dimengerti penjelasan terkait hukum-hukum Islam. Yang selanjutnya, tidak terlalu ketat atau tertutup. Dan yang terakhir adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani. Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal al-Syaibani dilahirkan di Baghdad atau Irak, tepatnya di kota Meru atau Merv. Kota tersebut juga sebagai kota kelahiran dari sang ibu. Imam Hanbali lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau November 780 Masehi. Nah, karya dari Imam Hambali ini sungguh banyak sekali, yaitu diantaranya ada Al-I'lal, Al-Tafsir wa Al-Mansuk, Al-Masail, Fadail As-Sahabah, Al-Faraid, Al-Imam, Al-Ashiribah, Sa'at al-Rasul, Ar-Rad ala al-Jahmiyah, lalu ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini sangat terkenal sekali karena apa? Karena ini berisi banyak sekali hadis, kurang lebih 45.000 hadis. Lalu ada 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih, diantaranya dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Lalu pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Lalu ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Dan yang terakhir adalah perbedaan dalam metode kompromi hadis atau al-jamu dan pentarjihan dengan cara zahir yang maknanya bertentangan. Terima kasih. Nah, jadi itu merupakan pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.